Oke, teman-teman semua, kita akan membahas kelanjutan dari materi fisika, impuls, dan momentum tentang jenis-jenis tumbukan, dan biasanya ini menjadi inti materi dari bab ini dan cukup banyak pasti keluar ya di soal-soal. Kembali bersama saya Govino dalam channel saya Go Tutorial. Ya, langsung aja teman-teman, mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat bagi tutorial kita bersama. Oke, teman-teman, seperti ini yang dinamakan dengan tumbukan ya. Tumbukan itu interaksi dua benda. Ya, itu akan selalu berlaku hukum kekekalan momentum seperti kita sudah bahas di video kita sebelumnya. Ya, jadi kalau ada dua benda seperti ini bertuburukan ya, ini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum kita sudah tahu penjabarannya seperti ini. Ada dua benda ya, yang kiri itu adalah yang sebelum tumbukan, yang aksen itu yang setelah tumbukan. Nah, dalam tumbukan itu juga memiliki yang namanya koefisien tumbukan atau kita sebut dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi ini nanti dirumuskan sebagai E adalah minus dari delta V aksen dikurangi delta V. Jadi perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan ya, atau bisa kita rumuskan seperti ini ya. Ya, V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2, nanti semuanya dalam tanda minus. Nah, tumbukan itu sendiri kita kenal ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, itu yang memiliki koefisien restitusinya 1. Yang kedua itu tumbukan tidak lenting, itu koefisien restitusinya 0. Dan yang ketiga itu lenting sebagian, itu koefisien restitusinya di antara 0 dan 1. Ya, nah kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, ini tentang tumbukan lenting sempurna. Ya, saya ibaratkan kalau lenting sempurna itu seperti ini. Kalau ada dua benda bertumbukan, itu nanti setelah tumbukan, kecepatan kedua benda itu kurang lebih akan tidak jauh beda dari kecepatan awalnya. Ya, jadi hanya mungkin tandanya berbalik karena dia arahnya berbalik ya, seperti itu. Nah, saya langsung ke intinya. Ketika kita dapat tumbukan lenting sempurna, persamaan yang akan digunakan adalah yang pertama adalah hukum kekekalan momentum tadi. Yang kedua nanti langsung gunakan trik ini, teman-teman. V1 aksen min V2 aksen adalah menjadi min dari V1 min V2 ya. Nah, kita coba terapkan di soal ini. Oke. Balok 0,5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Menumbuk balok 0,2 kg yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Hitung kecepatan masing-masing balok setelah terjadi tumbukan lenting sempurna. Ya. Nah, ini saya jabarkan dulu. Massa A-nya adalah 0,5 kg, VA-nya 1 meter per sekon, massa B-nya 0,2 kg, VB-nya min 3 meter per sekon ya, karena dia bergeraknya berlawanan. Tadi, kalau tumbukan lenting sempurna, yang pertama harus kita masukkan dalam hukum kekekalan momentum dulu. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Kita masukkan, teman-teman. 0,5 kali 1 tambah 0,2 kali min 3 sama dengan 0,5 kali VA aksennya belum tahu tambah 0,2 kali VB aksen. Nah, di sini memang akhirnya kita punya dua variabel ya, seperti ini. 0,5 ini min 0,6 ketemulah min 0,1. Saya sederhanakan, teman-teman ya, kita kalikan 10 semua gitu supaya lebih bagus. Kita akan mendapatkan persamaan 5 VA aksen ditambah 2 VB aksen menjadi sama dengan min 1. Ini kita anggap persamaan pertama. Ya. Nah, persamaan ini butuh teman untuk nanti bisa dikerjakan atau dieliminasi. Temennya adalah yang tadi saya bilang persamaan kedua. Persamaan kedua itu kita pakai langsung VA aksen min VB aksen adalah minus VA min VB ya, tumbukan lenting sempurna yang tadi saya bilang. Persamaan yang kedua. Langsung VA aksen kita belum tahu, VB aksen kita juga belum tahu. Nah, VA-nya kita masukkan 1, VB-nya min 3. Tetap minus ya, teman-teman, jangan lupa. Nah, ini menjadi VA aksen min VB aksen sama dengan min 4. Inilah persamaan kedua. Dan dari persamaan ini dengan ini kita akan eliminasi ya, teman-teman ya. Jadi 5 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan min 1.
Yang ini langsung ya teman-teman, saya kalikan 2 VA aksen min 2 VB aksen sama dengan min 8 ya. Karena ini yang mau dihilangi tandanya berlawanan, kita plus. Sehingga ini akan ketemu 7 VA aksen sama dengan min 1 ditambah min 8 menjadi min 9. Sehingga VA aksennya adalah min 9 per 7 meter per sekon ya. Nah, karena angkanya jelek, saya milih untuk mengeliminasi sekali lagi aja. Jadi, yang ini tetap saya tulis 2 VA aksen, 5 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan min 1. Yang ini saya kalikan 5 VA aksen min 5 VB aksen sama dengan min 20. Saya kurangin, ini menjadi 7 VB aksen, ini menjadi berapa? Min 1 ditambah 20, jadi 19 ya, sehingga ketemulah VB aksennya 19 per 7 ya, seperti itu. Jadi untuk lenteng sempurna kita gunakan 2 persamaan dari ini, kemudian akan kita temukan kecepatan masing-masing setelah terjadi tumbukan, dan otomatis karena ini minus maka A-nya akan berarah ke kiri, sedangkan B-nya akan berarah ke kanan, seperti itu ya. Oke, saya pikir jelas teman-teman ya, gampang sekali mengerjakan soal tumbukan lenteng sempurna, hanya ribet sedikit ya. Nah, tumbukan yang kedua ini adalah tumbukan tidak lenteng. Ini soal yang paling gampang. Ya, tumbukan tidak lenteng itu seperti ini. Misalnya ada V1 dan V2 bergerak, tiba-tiba nabrak, terus bergeraknya bersama. Ya, bayangin misalkan ada tabrakan ya, misalkan mobil menabrak mobil yang lain, terus kemudian mereka bergerak menjadi satu. Nah, ini contoh tumbukan tidak lenteng. Nah, tumbukan tidak lenteng saya hanya gunakan 1 persamaan saja, ini langsung selesai. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. V aksen adalah kecepatan setelah tumbukan. Nah, kita coba di soal teman-teman. Nah, sebuah truk dengan massa 1.200 kg yang sedang diparkir, tiba-tiba dari arah berlawanan sebuah sedan dengan massa 400 kg menabrak truk tersebut dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah tabrakan, kedua mobil tersebut bergerak bersama-sama dengan kecepatan berapa? Ya, nah ini sudah ada kata-kata bergerak bersama-sama, sehingga itu namanya contoh tumbukan tidak lenteng. Saya tulis M1-nya sebagai truk itu 1.200 kg. Lalu V1-nya itu 0 teman-teman, karena dia diam. M2-nya 400 kg, V2-nya 36 km per jam, itu 10 meter per sekon ya teman-teman. Tetapi saya berikan tanda minus karena ada kata-kata berlawanan. Nah, karena sudah diketahui dia bergerak bersama-sama, maka ini kita langsung gunakan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V aksen. Tinggal dimasukkan 1.200 kali 0 tambah 400 kali min 10 sama dengan 1.200 ditambah 400 kali V aksen, atau 1.600 kali V aksen adalah berapa ini teman-teman? Min 4.000 ya. Sehingga V aksennya itu min 4.000 dibagi 1.600 ketemu min 2,5 meter per sekon. Artinya dia akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan min 2,5 meter per sekon, yang artinya ini karena minus itu berarti dia searah dengan mobil, ya kan, searah gerak mobilnya ya, karena mobilnya tadi yang kita asumsikan minus. Ya, gampang sekali teman-teman ya untuk soal tumbukan tidak lenteng. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tumbukan lenteng sebagian. Nah, tumbukan lenteng sebagian ini ilustrasinya sama dengan tumbukan lenteng sempurna karena dia memiliki koefisien restitusi juga. Tetapi bayanginnya gini, kalau tumbukan lenteng sebagian itu biasanya kalau dua benda itu bertumbukan, setelah tumbukan itu kecepatan setelah tumbukannya itu agak berbeda dari kecepatan awalnya. Atau mungkin yang satu ini bergeraknya lebih cepat, yang ini mungkin lambat gitu ya. Atau bisa jadi kebalikannya. Ya, jadi terjadi perbedaan V yang cukup signifikan seperti itu. Nah, persamaan yang kita gunakan, yang pertama jelas hukum kekekalan momentum tadi. Nah, yang kedua itu ini teman-teman. Jadi V1 min V1 aksen min V2 aksen adalah minus E dikalikan V1 min V2. Nanti prosesnya sama dengan kita mengerjakan tumbukan lenteng sempurna. Kita langsung dicontoh ya teman-teman ya. Oke.
Bola A bermasa 0,3 kg mula-mula bergerak 20 meter per sekon dan saling mendekati dengan bola B 0,6 kg yang sedang bergerak 5 meter per sekon. Kedua bola saling bertumbukan dengan koefisien restitusi 0,5. Hitung kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Saya data dulu soalnya. MA-nya 0,3 kg, VA-nya 20 meter per sekon, MB-nya 0,6 kg, VB-nya min 5 meter per sekon ya teman-teman, karena ini berlawanan. Lalu kita juga punya data E 0,5. Nah, yang pertama kita gunakan langsung hukum kekekalan momentum ya. MA-VA ditambah MB-VB adalah MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Kita masukkan nih 0,3 kali 20 tambah 0,6 kali min 5 sama dengan 0,3 kali VA aksen ditambah 0,6 kali VB aksen. Di sini kita akan temukan persamaan seperti tadi. Ya. Ini 0,3 kali 20 itu 6. 0,6 kali min 5 itu min 3. 6 dikurangi 3 berarti ketemunya 3 ya teman-teman ya. Nah ini misalkan kita sederhanakan, kita kalikan 10 semua. 3 VA aksen plus 6 VB aksen sama dengan 30. Kita bisa bagi 3 semua ya. Ini supaya sederhana aja sih sebenarnya teman-teman. Enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah ini persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua itu tadi kita gunakan seperti ini. VA aksen min VB aksen adalah min E kali VA min VB. Ya, VA aksen kita belum punya, VB aksen kita belum punya, min E-nya 0,5, VA-nya kita masukkan 20, minus VB-nya min 5. Sehingga dapat VA aksen min VB aksen sama dengan min 0,5 kali 25 ya. Nah, ini angkanya lumayan ribet nih teman-teman ya. Biarin 12,5 ya minus. Oke, kita simpan persamaan ini. Nah, persamaan ini dengan persamaan ini langsung kita eliminasi ya. Saya eliminasi di sini. VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan 10. Yang ini VA aksen min VB aksen sama dengan min 12,5. Langsung kita kurangin. 3 VB aksen sama dengan 22,5 sehingga VB aksennya akan ketahuan menjadi 7,5 meter per sekon. Seperti itu ya. Ternyata gampang ya teman-teman. Nah lalu mencari VA aksennya nggak usah eliminasi lagi karena angkanya gampang ya. Kita bisa gunakan misalkan persamaan yang ini. VA aksen min VB aksen sama dengan min 12,5. VA aksen min VB aksennya kita masukkan 7,5. Gitu ya. Sehingga VA aksennya akan ketemu min 5 meter per sekon. Seperti itu ya. Jadi sudah ketemu kecepatan bola A-nya menjadi min 5, kecepatan bola B-nya menjadi 7,5 meter per sekon. Gampang banget ya teman-teman ya. Ini contoh soal tumbukan lenting sebagian. Nah, selain itu mungkin ada banyak soal khusus, salah satunya seperti ini teman-teman. Kalau ada soal kayak gini ya. Di ada benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ini juga, tapi ini terjadi asumsinya adalah tumbukannya tidak lenting. Jadi ketika nanti tumbukan, dia akan menang ke salah satu pihak gitu ya, seperti itu. Nah ini saya berikan rumus langsung saja bahwa V aksen bisa dihitung seperti ini. MA kali VA dikurangi MB kali VB dibagi MA plus MB. Nah V-nya itu kita bisa gunakan dengan rumus ini. Jadi V-nya bisa dicari dengan akar 2GH. Di sini kita bisa cari langsung VA-nya itu akar 2, G kita asumsikan 10 saja, H-nya 5, berarti ini akan ketemu akar 100 ya, 10 meter per sekon, sedangkan VB-nya akar 2 kali 10 kali 2, ya, ini ketemu akar 40, atau kira-kira bisa jadikan 2 akar 10 meter per sekon. Maaf teman-teman, saya salah, ini 3,2 ya teman-teman ya. Maaf saya revisi sedikit ya, boleh dong salah sekali-sekali ya. Oke, jadi ini jadi akar 64 sehingga ketemu 8 meter per sekon ya, hanya ini soalnya ya. Oke, nah dari situ
kecepatan setelah tumbukan langsung kita masukkan di sini. Ya, massa A-nya 1 dikalikan VA-nya 10 dikurangi massa B-nya 2 dikalikan 8 dibagi 1 plus 2. Ya, ini ketemunya 10 min 16 per 3 atau ketemu min 2 meter per sekon. Kenapa minus? Artinya dia akan searah dengan gerak yang B, ya kan? Karena kalau dilihat dari gambar ini A-nya ke kanan, B-nya ke kiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada soal khusus seperti ini triknya sederhana sekali. Ya, oke. Itu teman-teman tentang konsep tumbukan. Ya, ada 3 jenis tumbukan dan soal-soal khusus. Nanti masih ada beberapa variasi soal khusus lagi. Saya akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mudah-mudahan ini menjadi tutorial yang baik bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat dan berkenan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video kita yang akan datang.